Puji Tuhan, selamat sore, selamat lagi kita berbakti di ibadah wanita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita boleh tetap kuat di dalam mengiring kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita dalam ketakutan, tetapi saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Walaupun kami ada di rumah-rumah kami, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu itu sampai kepada kami sehingga kami boleh menerima berkat firman-Mu. Karena itu Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami terima boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita akan membuka di dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Memang firman Tuhan kita sudah merayakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Karena itulah Yesus dikatakan damai sejahtera di dalam aku itu akan diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kita hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan, penganiayaan, kesukaran, kesusahan, apalagi kita di rumah terus. Tetapi firman Tuhan dikatakan kuatkan hatimu. Oh puji Tuhan. Mari kita kuatkan iman kita supaya kita tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita. Tuhan memelihara hidup kita. Sehingga firman Tuhan dikatakan aku telah mengalahkan dunia. Artinya kita sebagai anak Tuhan, kita pasti akan mengalami kemenangan. Dari ayat ini saya mengambil tema seruan kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan dihadapkan pada masalah dan keburukan, kesukaran, dan lain sebagainya. Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Haleluya. Ya, namanya manusia pasti ada ketakutan. Ya, karena itulah pemerintah mengatakan harus pakai masker kalau kita keluar. Ya puji Tuhan. Sebab itulah sekali lagi jangan takut ya. Dan apalagi cemas. Ya namanya virus yang mengerikan ini yang tidak kelihatan itu kita tidak tahu. Tetapi saya percaya Tuhan melindungi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang, apalagi kita udah di dalam Kristus, mempunyai jaminan kemenangan. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-20. Ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepada kamu. Puji Tuhan. Benar, Tuhan adalah yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Walaupun mungkin kita bukan di jalan, di rumah kita, artinya Tuhan akan bersama dengan kita. Malah firman Tuhan dikatakan, aku akan berperang melawan musuhmu. Kita tahu bukan musuh secara manusia. Itu virus itu juga merupakan musuh buat kita. Karena itu Tuhan katakan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita sebagai umat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan juga telah dikatakan Tuhan Yesus telah mengalahkan segala jenis masalah yang ada pada saat ini melalui karya penebusannya di atas Golgota. Kita sebagai orang yang berdosa ya, kita tahu
Firman Tuhan, dosa, kutuk, sakit, penyakit, dan lain-lainnya telah dikalahkan. Haleluya. Tadi firman Tuhan kita sudah membaca, maksudnya Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Artinya Tuhan telah memberikan kemenangan buat kita. Coba kita buka di dalam Galati pasal yang ketiga, ayat 13. Kristus telah menebus kita dan kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Secara manusia, Tuhan tidak, firman Allah dikatakan Allah tidak berbuat dosa. Tidak ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapa. Yesus adalah sanggup mengangkat kutuk kita sebagai umat Tuhan yang penuh dosa. Firman Tuhan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus digantung di kayu salib itu menanggung dosa-dosa kita. Jadi kita nggak ada, firman Tuhan kita yang ada di dalam Kristus tidak berada di pihak yang kalah, melainkan sebagai orang-orang yang menang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang menang. Kalau kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8, kita baca ayat 37. Firman Tuhan dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau sanggup, dikatakan oleh firman Tuhan, kita semuanya lebih dari orang-orang pemenang. Haleluya. Sebab itulah firman Tuhan, Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Karena itu dosa-dosa semua yang kita sudah lakukan di muka bumi ini, Tuhan sudah angkat semuanya. Sebab itulah firman Tuhan, karena Dia mengasihi kita. Sebab itulah jangan kita jauh dari Tuhan. Mari kita juga mengasihi Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Mungkin hari lalu kita mengasihinya asal saja. Tetapi saat ini kita tahu kedatangan Tuhan, kejadian hal yang terjadi ini menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebab itulah jangan kita jauh dari Tuhan. Mari kita mau tetap mengasihi kepada Tuhan. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dari kehidupan kita, kita sedang dilahirkan dalam keselamatan karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Puji Tuhan. Itu seperti yang dilahirkan kembali. Jadi kita berjalan di dalam hidup yang baru. Apalagi kita sudah menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Kita sudah menerima baptisan. Dan saya percaya kita sudah dilahirkan kembali menjadi umat pilihan yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kita masih ada di dalam dunia. Karena itu kita harus menyerukan kemenangan tiap hari melalui pujian. Haleluya. Sudahkah saudara di hari-hari ini kita selalu memuji-muji Tuhan? Kalau belum, mari saat ini, apalagi kesempatan ada di rumah, layaklah kita memuji-muji Tuhan. Melalui apa? Pujian. Pujian, saya percaya saudara sudah banyak memuji Tuhan. Sudah banyak yang tahu nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan. Nyanyikan apa saja yang kita bisa. Nyanyikan buat Tuhan. Sebab dikatakan kalau hari-hari dengan kemenangan dan keluh kesah karena keadaan saat ini, mari kita belajar seperti pemazmur, tiap waktu selalu memuji-muji Tuhan. Haleluya. Belajar yang mungkin hari-hari lalu kita nggak sempat, tetapi saat-saat ini kita ada di rumah, mari kita mau belajar untuk kita dapat memuji Tuhan karena kita sudah menang. Haleluya. Dari kematian daripada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan memberikan kemenangan kita. Layak kita untuk memuji-muji Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 113 ayat 2 dan 3. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya.
Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Oh, luar biasa pemazmur ini. Dia selalu memasyurkan, ya. Sekarang ini, nah kita juga masyurkan sekarang ini melalui puji-pujian untuk selama-lamanya. Mari, sebab firman Tuhan kita mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Mari seperti pemazmur ini, dia selalu memuji-muji Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, pujilah, nyanyilah buat Tuhan, sebab Tuhan merasa disenangkan, merasa diagungkan oleh kita umat Tuhan yang sudah diberikan kemenangan. Karena itu mulai sekarang mari kita mau untuk kita merasakan kemenangan melalui puji-pujian kepada Tuhan. Iblis takut kalau kita memuji-muji Tuhan. Dia tidak tahan mendengar puji-pujian yang dinyanyikan orang-orang yang percaya. Saya percaya, coba kita menyanyikan. Apalagi pujian dalam nama Yesus, dalam nama iblis pergi dari hidup kita. Saya percaya iblis itu akan kabur, lari kucar-kacir. Dia takut mendengar pujian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah waktunya kita mulai melangkah dan bertindak dengan iman, ya. Mengalami firman dan mengingini janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya. Mari kita mau melangkah, mari kita mau sungguh-sungguh bertindak untuk melihat atau memperhatikan firman Tuhan, bahwa saat-saat ini kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebab itu jangan sampai kita lengah, ya. Mari pujian kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita ingat firman Tuhan yang sudah kita terima melalui hamba-hamba Tuhan. Mari ingat bahwa Tuhan itu baik kepada kita, dan Dia juga pasti akan memberikan jaminan kepada kita untuk kita mengalami janji Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan 7 ayat 12 sampai ayat 18. Ini janji berkat. Memang Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita umat Tuhan. Demikian firman Tuhan dikatakan, Ulangan 7 ayat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya dan diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, walaupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan menimpanya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Puji Tuhan, kita melihat firman Tuhan, janji yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita mau belajar mendengarkan peraturan-peraturan, itu perintah-perintah Tuhan, serta melakukannya dengan setia. Ingat itu, kalau kita mau melakukan perintah Tuhan dengan setia, maka firman Tuhan dikatakan, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setia yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saya percaya, mari kita belajar untuk mendengarkan peraturan-peraturan Tuhan atau perintah-perintah Tuhan serta melakukannya dengan setia. Maka firman Tuhan akan memegang perjanjian. Malah ia dikatakan, ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau luar biasa, dan membuat engkau banyak. Mungkin secara manusia kita, ya, boleh dikatakan, aduh Tuhan, jangan banyak-banyak punya anak, udah cukup, ya. Tapi ini janji Tuhan, ya, kepada kita.
malah dikatakan akan diberkati. Tuhan tidak membiarkan, walaupun dikatakan gandum, anggur dari hasil bumimu serta minyakmu. Oh, Tuhan akan memberkati. Mungkin kita, wah saya kan nggak makan gandum ya. Kita lihat beras kita diberkati ya. Anggur itu merupakan sukacita yang daripada Tuhan, melimpah di dalam hidup kita. Dan minyakmu itulah minyak urapan daripada Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita. Malah dikatakan anak lembu sapi dan kambing domba. Mungkin kita tidak punya anak lembu ya, atau tidak punya kambing, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita mungkin ada ternak kita, ternak ayam atau ternak ikan atau apa saja, firman Tuhan akan memberkati. Dikatakan dan di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Luar biasa Tuhan kita. Firman Tuhan bukan itu saja, tetapi kita juga akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Oh, luar biasa, luar biasa. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang mandul. Ini janji Tuhan. Kalau kita mendengarkan atau melakukan perintah-perintah Tuhan, dilakukan dengan setia, Tuhan tidak buat demikian. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya sehat. Tuhan, puji Tuhan. Tuhan masih berikan kekuatan bagi kita sampai saat ini. Sebab Tuhan dikatakan segala penyakit dijauhkan daripadamu. Dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir. Kita lihat bagaimana waktu Tuhan bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ya. Bangsa Israel itu ditantang sampai Tuhan memberikan kutuk, ya, kutuk. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Tuhan buat ada beberapa kutuk-kutuk yang diberikan kepada kepada orang Mesir, supaya bangsa Israel ini bisa keluar. Sebab keluar itu bukan untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan mau memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sebab itu kita lihat pada saat itu bagaimana mereka mengalami firman itu, wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya. Dikatakan kepada orang-orang yang membenci Tuhan. Haleluya. Sebab itu jangan benci kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan hindarkan wabah-wabah yang saat ini sedang merajalela, ya. Sampai-sampai dikatakan Jonggol juga adalah zona merah. Waduh, saya sampai kaget. Jonggol ada zona merah, ya, termasuk. Jadi saudaraku, jangan takut. Kita sebagai umat Tuhan, Tuhan akan melindungi. Kita akan dipagari dengan pasukan malaikat surga. Kita akan dibungkus oleh darah Yesus, sehingga tidak ada hal-hal yang mengerikan itu, ya, bagaikan wabah yang celaka, ya. Dikatakan bagaimana di Mesir. Nah, Mesir juga dia mengalami hal yang tidak. Semua rakyat, mulai dari yang paling raja, mulai pemerintah, semua rakyat yang ada di Mesir kena kutuk. Haleluya, ya. Karena itulah mari kita belajar. Sebab itu engkau harus, dikatakan oleh firman Tuhan jelas, ya, Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan jelas. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau merasa sayang kepada mereka, dan jangan beribadah kepada ilah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Sebab itu saudara, kalau ada orang yang mengajak-ajak untuk kita berbalik bukan kepada Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, tetapi kita menyembah Allah yang lain, jangan. Ingat firman Tuhan, kutuk akan datang karena mereka membenci kepada Tuhan. Karena itulah jangan kiranya dikatakan engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai oleh Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar
Tuhan, demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku, biarlah di saat-saat ini kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Sekali lagi, mari lakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan setia. Sebab Tuhan mau kita setia. Dan Tuhan pasti akan memberkati, melindungi kita. Sehingga kita selalu memuliakan. Sebab itu jangan kita jauh dari Tuhan. Serukan dia. Dia adalah Allah yang dahsyat. Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang luar biasa. Kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan senang kepada kita. Malah dia akan mengasihi kita lebih daripada hari-hari yang lalu. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pelihara sampai saat ini. Baik, kita tundukkan kepala kita. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga kami bebas dari kutuk, oh Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengangkat kami sebagai umat Tuhan yang dikasihinya. Karena itu Tuhan pelihara hidup kami. Dan kami juga harus belajar Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Sebab itulah yang Tuhan mau. Karena itulah Tuhan, Engkau pasti akan menyertai kehidupan kami. Engkau akan memelihara perjalanan hidup kami. Oh Tuhan, di saat mau kedatangan-Mu ya Bapa, jangan sampai kami tertinggal. Peganglah kami terus dengan Roh Kudus. Penuhi kami selalu dengan kuasa-Mu, supaya kami boleh kuat dalam menghadapi apapun. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Teringat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Tolong Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan. Kasihanilah mereka, apalagi yang saat ini ada di rumah sakit. Oh Tuhan, berikan hikmat kepada dokter-dokter, berikan hikmat kepada para perawat-perawat yang merawat ya Tuhan, supaya semuanya dapat kemenangan, kesembuhan daripada Engkau, sehingga mereka boleh berbalik kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan semua ini. Sebab bangsa kami juga ada kami sebagai umat Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak biarkan kami. Engkau pasti menolong kami. Engkau memelihara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kiranya berkat daripada Allah menyertai kehidupan kami umat-umat Tuhan. Oh hamba-hambamu, anak-anakmu yang percaya kepada Engkau, supaya di dalamnya nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.